Halo teman-teman channel TSR Edu. Hari ini kita belajar dengan hal yang lebih menarik, yaitu terkait mengapa ikan dan lumuri asam pada proses pemasakan itu terasa lebih lezat dan nikmat ya. Mau tahu alasannya? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, kita tahu bahwa ikan memiliki jumlah protein yang tinggi ya. Nah, kita tahu bahwa protein itu tersusun dari beberapa asa amino ya. Jadi kumpulan asa amino membentuk suatu molekul besar yang disebut dengan protein. Jadi sifat protein ini ditentukan oleh asam amino. Nah, asam amino ini ya terdiri dari dua gugus fungsi. Ingat, gugus fungsi ini akan merubah atau membawa sifat dari suatu molekul tersebut. Nah, kita tahu bahwa asam amino ini memiliki dua gugus fungsi, yaitu pertama gugus karboksil dan gugus amina. Gugus karboksil ini bertanggung jawab untuk sifat asam ya, COOH itu ada gugus karboksil. Sedangkan gugus amina NH2 ini merupakan gugus yang bertanggung jawab untuk membawa sifat basa. Nah, karena satu molekul atau satu molekul asam amino terdapat dua sifat yang saling berlawanan, yaitu sifat asam dan basa, maka asam amino disebut juga sebagai senyawa amfoter ya, bersifat amfoter. Nah, amfoter tersebut apa maksudnya? Ya, amfoter itu adalah senyawa tersebut atau asam amino dapat menjadi asam pada larutan basa dan bisa menjadi basa pada larutan asam. Kata-kata amfoter tersebut berasal dari kata sama seperti kata amfibia ya, bisa hidup di darat, bisa hidup di laut. Nah, sedangkan asam amino bisa bersifat asam dan bisa bersifat basa pada saat bersamaan. Nah, lantas apa asam dan basa itu? Nah, asam dan basa sebenarnya banyak di kehidupan sehari-hari kita ya. Seperti kita mengetahui bahwa ini ada jeruk nipis ya. Jeruk nipis ini bersifat asam karena dia mengandung asam sitrat dan vitamin C atau asam askorbat ya. Nah, lantas bagaimana basa? Nah, basa itu kita banyak temukan di sabun ya, karena di sabun ini mengandung mengandung natrium ya. Natrium ini bersifat basa. Nah, biasanya kita baca tuh di dalam kemasan sabun ya, baik sabun cuci piring, sabun mandi dan segala macam, itu ada tulisan SLS ya, sodium lauryl sulfonat ya. Sodium itu bersifat basa. Jadi sebagian besar sabun itu bersifat basa. Nah, lalu sifat yang lain yang kita peroleh dari protein itu apa? Sifat yang berbau khas ya, sifat bau amis. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan bau amis itu yaitu dengan asam dan basa. Nah, kenapa bisa asam dan basa? Ya tentu karena kita tahu bahwa protein ini atau asam amino memiliki dua gugus fungsi ya, atau bersifat amfoter. Gugus fungsi yang pertama adalah karboksil dan gugus fungsi yang kedua adalah amina atau amino. Nah, cara yang pertama adalah melumuri ikan dengan asam. Nah, ketika ikan ya atau protein tersebut bertemu dengan asam, nah protein akan bersifat basa. Nah, reaksinya akan menjadi asam dan basa. Asam terkandung pada jeruk nipis, sedangkan basa proteinnya bersifat basa. Maka sebagian dari protein tersebut akan larut ya, larutan protein akan larut. Jadi bau khas pada ikan akan hilang ya, akan hilang dengan sendirinya karena dia larut dengan larutan asam. Nah, inilah menyebab kenapa makanan kita dengan menggunakan asam jadi lebih lezat ya, lebih lezat karena baunya itu sudah hilang. Nah, kalau makanan masih ada bau yang tidak sedap ya, kita kan sudah tidak selera lagi. Nah, ini kita hilangkan sedikit bau tidak sedap dari ikan dengan cara membubuhkan sedikit asam. Namun ingat ya, asam tadi itu jangan terlalu banyak dan jangan terlalu lama ya. Kalau terlalu lama dia pasti ikannya hancur ya. Karena hancur kenapa? Karena asam tadi kan sifatnya bisa melaruti protein ya, bisa menghancurkan protein, bisa melarutkan protein. Itu sama halnya seperti gula dilaruti di dalam air ya hilang kan. Nah, begitu juga ketika asam dilumuri di dalam ikan, ya ini lama-lama ikannya larut ya, lama-lama direndam jadi hancur dan lama-lama jadinya merubah rasa dan segala macam ya. Jadi jangan terlalu lama-lama ya, sebentar saja sebelum dilakukan pemasakan.
Nah, kemudian bagaimana lagi cara untuk menghilangi sifat amis pada ikan? Yaitu tentu dengan basah ya. Apabila tangan kita masih terkontaminasi dengan dengan protein atau ikan, nah kita bisa mencucinya dengan tangan. Nah, pada proses pencucian tangan ya, sabun itu bersifat basah ya, sabun bersifat basah, sedangkan ikan yang tadi bersifat asam. Jadi ketika asam pada ikan asam amino ya, lebih tepatnya asam amino pada ikan atau protein pada ikan bereaksi dengan sabun atau basah, maka menghasilkan larutan garam atau larutan protein. Jadi sisa-sisa bau ikan itu akan larut ya di dalam sabun dan akan hilang sendirinya dengan basuhan air. Nah, lantas kenapa ikan dimasak dengan kuah asam tidak membuat ikan hancur atau larut? Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat menarik. Hal ini dikarenakan pada temperatur tinggi protein akan terdenaturasi ya. Jadi sifat asam amino itu hilang ya. Terdenaturasi itu berarti berubah dari sifat protein dia menjadi sifat yang lain. Jadi dia tuh bukan protein lagi. Jadi dia tuh bukan asam amino lagi. Nah, makanya kan telur itu sebelum dimasak kan dia jadinya apa? Cair kan, liquid ya kan. Nah, ketika masuk ke dalam air dia tuh menjadi padat ya. Nah, jadi dia udah berubah sifatnya menjadi sifat yang lain gitu, bersifat padat, lebih padat. Nah, otomatis ketika kita masak dengan kuah asam, ikan tadi kan menjadi lebih keras ya, karena ya sifat proteinnya tuh sudah hilang gitu kan. Jadi ya dia tidak terpengaruh lagi dengan efek asam gitu. Nah, hal inilah yang menyebabkan lebih baik ya untuk pengolahan ikan itu tidak diizinkan untuk kita menggoreng terlalu lama, terlalu kering. Nah, jadi itu hilang proteinnya ya. Jadi kita masak sebentar saja supaya proteinnya itu masih ada ya di dalam ikan ya. Nah, seperti ini ya, ini contoh nih. Contoh pada telur. Nah, telur apabila dimasak berlama-lama dari ya ketika 6 menit dari cair menjadi sedikit ya menjadi lembek ya, terus lebih lama makin keras dan lebih lama lagi keras. Nah, ini adalah hal yang sering kita ketemui pada proses pemasakan telur ya. Nah, jadi protein tersebut terdenaturasi ya. Terdenaturasi saya ulangi lagi, adanya hilangnya sifat protein ya. Jadi protein tersebut sudah tidak bersifat protein lagi, sudah tidak bersifat amfoter lagi, sudah tidak ada dua gugus fungsi lagi, tidak ada lagi gugus karboksil dan tidak ada memiliki lagi gugus amina ya. Jadi dia sudah berubah jadi sifatnya bukan protein lagi, sehingga pada saat masak dengan larutan asam atau dengan kuah asam, ikannya tidak hancur ya, karena bukan protein lagi ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih.